Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Xunfaxiang Sutra Teratai episode 1144. Sadar telah tersesat dan tahu kembali ke jalan menuju Bodhi. Para makhluk memiliki batin yang terdelusi, akar indera dan objek indera memunculkan kegelapan batin, itu sebabnya berkelana pada 6 alam tumimba lahir. Sekarang telah pun terlahir sebagai manusia, jadi hendaknya membangkitkan pikiran betapa beruntungnya diri kita dan perlu mempertahankan tekad. Sadar telah tersesat dan tahu kembali ke jalan menuju Bodhi, hendaknya tekun mempelajari ajaran dari makhluk maha tersadarkan. Perlu bersungguh hati. Kita para makhluk dikarenakan sebersit pikiran yang tersesat, sehingga akar indera dan objek indera 6 akar indera mengikuti kondisi 6 objek indera. Kemudian dimulai dari ketamakan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Dikeluarkan sedemikian. Begitu sebersit niat ini keluar, susah untuk menariknya kembali. Karena itu di dunia luar terhubung dengan kondisi luar. Seperti anak malang itu, terpisah dari ayah kaya. Begitu dia keluar, tidak tahu jalan pulang untuk kembali. Mengembara selama berpuluh-puluh tahun, 50 tahun, 20 tahun, dan lain-lain. Semua ini menunjukkan dimulainya sebersit niat pikiran. 6 akar indera kita terhubung dengan 6 objek indera, lalu akan memasuki 5 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran. Berada di dalam perputaran samsara untuk waktu yang lama. Meskipun kita berjodoh untuk bertemu Buddha dan melatih diri, juga masih berputar di ajaran kendaraan kecil. Memberi manfaat kepada diri sendiri, ini adalah perumpamaan anak malang di bab keyakinan dan pemahaman. Kita juga telah menjelaskannya untuk waktu yang lama. Ini adalah para makhluk. Disebabkan sebersit niat pikiran yang kebingungan menjadi delusi. Akar indera kita menjadi bingung, yaitu 5 akar indera ataupun 6 akar indera. 5 akar indera adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Ini disebut 5 akar indera. Ditambah dengan pikiran atau kesadaran menjadi 6 akar indera. Bagaimana dengan 5 objek indera? Wujud, suara, bau, rasa, sentuhan, ini disebut 5 objek indera. Ketika akar indera menyatu dengan objek indera, pada ketika itu akan muncul pemikiran, kesadaran pikiran untuk membeda-bedakan. Semua orang harusnya sangat jelas akan prinsip kebenaran ini. Ketika telinga mendengar suara, kata-kata ini betul, masuk akal, pikiran langsung memujinya. Apa yang dikatakan suara ini, kesadaran pikiran kita memahaminya, kemudian membedakannya benar atau salah. Jika salah, kita harus menganalisanya, kemudian menjelaskan. Jika benar, setelah menganalisa harus memujinya. Ini terjadi di dalam kesadaran pikiran. Jadi dikatakan akar indera dan objek indera bersatu. Tidak terlepas dari pikiran ini. Jadi disebut 6 akar indera dan 6 objek indera. 6 akar indera dan 6 objek indera ini dengan mudah menuntun kita bangkitkan ketidaktahuan. Kita melihat sesuatu, menginginkannya, ingin mendapatkannya. Mulai dari nafsu birahi antara pria dan wanita, hingga nafsu keinginan materi, hingga nafsu keinginan ketenaran, keuntungan dan status, sehingga melakukan apa saja. Ini menciptakan begitu banyak kerisauan, kegelapan batin dan karma di dunia, yaitu di akar indera dan objek indera. 2 jenis ini bersatu melahirkan ketidaktahuan. Begitu ketidaktahuan ini muncul, pikiran ini melekat padanya, yaitu keinginan memilikinya. Di kesadaran ketujuh terus-menerus berhitungan, menggunakan begitu banyak pikiran bagaimana caranya mendapatkan. Ini dari kesadaran ke-6 bergegas ke kesadaran ke-7. Siang dan malam menginginkannya, menciptakan kerisauan, menimbulkan ketidaktahuan. Banyak orang siang hari banyak masalah, malam hari berpikiran terus hingga tidak bisa tidur. Dengan begini menjadi pikiran, berubah menjadi penyakit tubuh dan batin. Juga sama, kondisi luar mengakibatkan kegelapan batin atau ketidaktahuan. Kegelapan batin masuk ke dalam pikiran, memikirkannya. Ibaratnya meletakkan wujud itu di dalam batin, lama-kelamaan tidak dapat melepaskannya. Maka ini disebut pikiran.
Batin ibarat petani yang sedang bertani. Tiada henti bertani. Ini disebut pikiran. Maka pikiran ini membekas di dalam batin. Pikiran tersebut tiada henti bekerja keras di tempat tersebut, membuat batin kita tidak merasa tenang. Dengan demikian kerisauan dan kegelapan batin kita tiada henti menciptakan kekuatan karma, membuat kita hidup dan mati tidak dapat diputuskan sendiri, berkelana di 6 alam kehidupan. Hal ini membuat kita senantiasa mewaspadainya. Penderitaan dalam kehidupan manusia terletak di sini. Setiap hari terpikir, saat ini orang-orang yang mengalami penderitaan, kapan baru mendapatkan kabar baik? Memberi mereka sebuah jalan untuk dilalui, membuat mereka dapat menemukan tempat tinggal yang nyaman dan tentram. Saat ini para pengungsi tiada tempat untuk bergantung. Di manakah tempat yang dapat membuat mereka dapat berdiam diri, beristirahat dengan selamat dan tentram? Mereka tidak dapat memutuskannya sendiri. Ini adalah penderitaan. Oleh karena demikian, di dalam 6 alam kehidupan bahkan dalam alam manusia juga demikian. Terlebih lagi di alam neraka, alam setan kelaparan dan alam binatang. Menderita, menderita. Penderitaan yang tak terkira. Ini adalah berkelana di 6 alam kehidupan. Berkelana di 6 alam kehidupan. Penderitaan yang tidak dapat diputuskan sendiri. Kita sekarang telah terlahir sebagai manusia. Sekarang telah pun terlahir sebagai manusia, jadi hendaknya membangkitkan pikiran betapa beruntungnya diri kita dan perlu mempertahankan tekad. Kita sekarang telah terlahir sebagai manusia. Tidak hanya terlahir sebagai manusia, tetapi juga dapat mendengarkan Buddha Dharma. Kita harus selalu merasa sangat beruntung. Kita seharusnya perlu mempertahankan tekad. Mempertahankan tekad berarti bersungguh hati. Kita harus setiap saat menjaga dengan baik sebersih niat kita ini. Mempertahankan tekad sebersih niat untuk membina diri. Karena sudah membangkitkan tekad untuk melatih diri, ini adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Kita sekarang sudah mendapatkannya. Mendapatkan untuk terlahir sebagai manusia, mendapatkan mendengar Buddha Dharma. Dapat membangkitkan tekad mendengar. Mendengarkan Dharma, setelah mendengarnya, Dharma harus diserap ke dalam batin. Begitu Dharma terserap ke dalam batin, kita harus mempraktikannya dalam dunia nyata. Harus benar-benar menghayati semua prinsip kebenaran yang diajarkan Buddha. Jika kita tidak masuk ke tengah orang banyak dan hanya mendengar, maka meskipun ada banyak prinsip agung, tetapi prinsip ini tampaknya tidak terlalu berhubungan dengan kita. Ketika membahas penderitaan, kita jelas-jelas setiap hari seperti ini, dengan bebas dan santai melewati hari-hari. Bagaimana ada penderitaan? Bahkan jika ada banyak penderitaan, kamu juga tidak mengetahuinya. Namun ketika bertemu kondisi luar itu datang, biarpun ada bencana dan kesulitan yang bukan diri pribadi kita yang mengalaminya, kita juga harus segera masuk ke lingkungan itu. Apakah itu bencana buatan manusia? Apakah itu bencana alam? Di mana ada orang yang menderita, kita seharusnya bergabung dan masuk membantunya. Saat mereka paling membutuhkan, saat paling tidak berdaya, kita pergi bersumbangsi. Ini seperti sekarang 2016 di Serbia. Dalam proses melarikan diri para pengungsi ini, biarpun mereka kabur kemana-mana ke negara yang berbeda, semua harus menderita angin dan hujan. Hujan es dan salju atau badai pasir gurun yang ganas, seperti di Yordania. Kita dapat melihat karena di sana ada insan suci, karena para bodhisattva di tempat itu masuk ke lingkungan itu. Dengan tangan terbuka mereka mengasihi orang yang menderita. Di antara mereka ada yang sakit, ada yang luka dan perlu perawatan. Para bodhisattva dunia ini, mereka berusaha membawa yang sakit dan luka ke rumah sakit, membantu dan merawat mereka hingga selesai operasi dan pemulihan, serta sampai dapat keluar dari rumah sakit. Setelah itu mengantar mereka ke tempat tinggal yang nyaman. Juga sering mengunjungi dan membawa makanan nutrisi ke mereka, menjaga kesehatan mereka. Pendampingan dari Cihui dan para bodhisattva yang bersamanya, perasaan batin yang sangat dalam. Penderitaan, walaupun tidak terjadi pada diri sendiri,
Walaupun terjadi pada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan diri sendiri, sebersih niat tidak tega membuat mereka ikut berpartisipasi. Maka mereka pun harus melewati berbagai rintangan, mengeluarkan dana, tenaga, bersungguh hati memberi perawatan. Inilah bodhisattva terjun ke masyarakat, memahami penderitaan kehidupan yang di luar kendali kita sendiri. Karma kolektif tersebut tidak ada batasnya. Bisa melihat gurun pasir yang luas sejauh 5-6 km. Sekeliling seluas 5-6 km, tenda didirikan di atas gurun pasir yang luas ini. Kita dapat melihat dan merasakannya bahwa para makhluk yang beda keluarga namun mengalami penderitaan yang sama. Inilah karma kolektif para makhluk. Begitu pula di Yordania, mereka juga menderita. Ada yang sudah melarikan diri ke Eropa, ke berbagai negara di sana. Namun masih ada sekelompok orang lagi, insan suci di Eropa yang datang dari lebih dari 10 negara. Kelompok ini dikarenakan jodohnya pergi ke Eropa demi pekerjaan. Mereka memiliki berkah untuk pergi ke Eropa dan membangun usaha mereka dengan sukses di sana. Ketika sebab dan kondisi lainnya datang bersama, mereka menemukan orang yang memiliki misi sama. Di dalam organisasi suci ini, mereka tahu ada sekelompok orang yang menderita yang telah melarikan diri ke berbagai penjuru. Mereka harus melewati negara ini, yakni Serbia, melalui serangkaian sebab dan kondisi. Kita mendapatkan berita ini bahwa kita bisa ke sana dan memberi bantuan. Semuanya sangat gembira dan saling berebut kesempatan. Saya mau pergi juga. Tidak ada yang menyuruh mereka ke sana. Ini adalah niat mereka sendiri. Inilah tekad bodhisattva. Dengan tatata sifat hakiki yang murni, mereka berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ini adalah sifat tercerahkan dari para Buddha dan bodhisattva. Kita semua memiliki sifat tercerahkan yang sama dengan Buddha dan bodhisattva. Hanya saja kita memiliki pikiran yang tersesat. Namun kita juga beruntung karena kita terlahir dalam tubuh manusia dan mendengarkan dharma, dan memiliki jodoh untuk bergabung dalam organisasi ini. Kita memiliki kesadaran akan misi. Dimanapun ada orang yang menderita, mereka yang dekat dengan tempat itu akan pergi memikul tanggung jawab ini. Ini yang dinamakan kesadaran akan misi. Mereka semua pergi atas kemauannya sendiri. Mulai pergi ke Serbia. Sebenarnya untuk masuk ke tempat itu, mereka harus melewati banyak rintangan. Mereka mengatasi rintangan ini satu persatu. Mereka sudah di sana selama hampir 1 bulan lamanya. Sekarang dengan orang-orang di daerah tersebut telah berhubungan dengan insan suci. Semangat insan suci, teladan cinta kasih, secara mendalam menyentuh penduduk setempat. Bodhisattva di daerah itu seperti petani menabur benih. Sekali benih ditanam, mulai bertunas. Berharap negara itu bertemu dengan insan suci, timbul sukacita dan juga berikrar. Berharap orang-orang ini adalah benih kebaikan bodhisattva. Hampir sebulan berlalu. Sekarang Maret 2016, mereka mulai membantu penduduk setempat yang terkena dampak banjir. Di kota kecil itu, penduduk di daerah tersebut belum pulih. Berharap insan suci pergi menjelajahi. Setelah pergi melihat dan selesai mempersiapkan, yaitu pergi memberikan bantuan dan membagikan bantuan. Hampir sebulan, jalinan jodoh adalah begini. Sejak 1 Maret 2016, jalur yang dilewati pengungsi telah ditutup. Jadi di Serbia, para pengungsi ini tidak bisa maju dan mundur. Ratusan orang terjebak di sana. Di waktu seperti itu berinteraksi. Kita menjalin jodoh dengan orang-orang ini. Mulai dari yang berwajah cemberut, semua orang khawatir dan sedih. Sungguh menderita. Semua orang penuh kesedihan. Namun insan suci perlahan-lahan berinteraksi dengan mereka, mengadakan perayaan ulang tahun mereka, membawa anak-anak ini beraktivitas. Orang tua melihat anak-anaknya bermain dengan sukacita. Orang tua juga mulai tersenyum. Di tempat tersebut saatnya pengungsi dari sebuah negara asal pengungsi untuk merayakan malam tahun baru. Kita juga membantu mengadakan acara perayaan malam tahun baru.
Karena demikian mengikuti budaya mereka, sehingga mereka juga dapat mengikuti acara demikian. Setelah mengadakan beberapa kali acara seperti ini, kita membuka pintu hati mereka. Beberapa hari ini foto dikirimkan pulang kemari. Terlihat satu demi satu dari mereka tersenyum. Nasi instan Cingse kita sudah tiba di sana, kemudian kita membuka dan menyiapkan untuk mereka dalam berbagai rasa. Mereka semua makan dengan sukacita. Beberapa orang dengan agama yang berbeda. Ada yang tidak makan sayur kol. Kita tahu dan menghormati apa yang ditentukan agama mereka. Segera kita bagi menjadi dua jenis yang berbeda. Ada yang memiliki aroma sayur kol, ada yang memiliki aroma lainnya. Kita memisahkannya agar mereka dapat menaati agama mereka, menjalankan aturan menurut agama mereka. Ini adalah sebuah rasa hormat. Bahkan untuk rasa makanan pun kita hormati. Kumpulan bodhisattva ini di tempat tersebut cinta kasih dan menghormati, saling berterima kasih. Karena perjalanan puluhan ribu mil sampai ke Eropa untuk menjalankan usaha atau untuk pendidikan dan mencari ilmu, masih ada kesempatan untuk terjun ke tengah pengungsi, memahami banyak hal. Bukankah ini adalah dengan menjalani, maka akan tumbuh kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan adalah bertumbuh dengan menghayati di tengah orang, masalah dan benda. Ini yang kita senantiasa harus bersungguh hati. Kita harus memahami Buddha Dharma, harus membuktikan Buddha Dharma, membuktikan bahwa dalam ajaran yang diajarkan Buddha, penderitaan ada di mana? Kita bersungguh hati. Ini yang disebut mempertahankan tekad pelatihan diri kita. Lebih bersungguh hati menghayati prinsip kebenaran yang dibabarkan Buddha. Sehingga para makhluk semua penderitaan berawal dari sebersih niat, menciptakan banyak hukum sebab akibat, sehingga mengalami penderitaan. Diri sendiri tidak berdaya dalam kebingungan. Kita harus bersungguh hati menegakkan ajaran Buddha. Dengan sendirinya kita akan menemukan jalan kembali dari kebingungan. Di tengah kebingungan kita harus menjadi terserahkan kembali, harus kembali kepada pencerahan, mengarah pada jalan kebenaran. Harus hendaknya tekun mempelajari ajaran dari makhluk maha tersadarkan. Sang maha sadar yakni bodhisattva yang berjalan mengarah ke tingkatan kebudahan. Inilah yang di dalam sutra teratai ini. Intisari ajaran yang harus kita pahami. Berharap kita senantiasa bersungguh hati dalam menghayati. Mari kita lihat naskah sutra berikut ini. 500 arhat itu uruf Vilva Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Kaludai, Udayin, Aniruddha. Sutra teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah sebelumnya. Setelah Sang Buddha memberi peramalan kepada Kaudinya, sebenarnya masih ada 500 orang. Yang mewakili 500 orang murid, nama-nama ini mulai dibacakan. Masih ada lagi, bukan hanya orang-orang itu saja. Selanjutnya bagian naskah sutra ini masih ada. Revada, Kapina, Vakula, Cunda, Svagata, dan lainnya, semuanya akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, memiliki satu gelar yang sama dengan nama Samantaprabha. Sutra teratai bab 8 bab 500 murid menerima peramalan. Begitu banyak orang juga telah mendapat peramalan. Sang Buddha mulai memberi peramalan kepada begitu banyak orang. Di depan kita sudah membicarakan beberapa orang. Uruf Vilva Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Kaludai, Udayin, dan Aniruddha. Orang-orang ini selanjutnya Revada, Kapina, Vakula, Akyuta, Svagata, dan lainnya. Begitu banyak orang juga sama bisa mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Namun orang-orang ini memiliki gelar yang sama. Yang duluan dan belakangan mencapai kebudahan, semuanya adalah dengan nama yang sama, disebut Samantaprabha. Apakah semua orang masih ingat? Saat Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya sedang berdialog, di bab pendahuluan, Buddha Chandra Surya Prabha, 20.000 Buddha, duluan dan belakangan juga sama namanya. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Dari satu Buddha dengan satu Buddha lainnya, perbedaan jarak waktunya sangat lama. Tetapi mereka bisa memiliki nama yang sama. Sebenarnya mengapa demikian?
Mari lihat, setiap orang yang bisa mencapai kebudahan di masa mendatang, selanjutnya adalah Revada, juga dinamakan perpaduan semu. Suatu ketika bertemu dengan dua hantu yang sedang memperebutkan sesosok mayat. Dari sana sadar akan prinsip kebenaran kalau tubuh manusia merupakan perpaduan semu. Itulah sebabnya dia menjadi monastik dan mencapai kebenaran. Revada yang juga dinamakan perpaduan semu. Dikatakan ada suatu ketika Revada sedang berjalan di jalan melewati sebuah pavilion. Dia sangat lelah, jadi duduk di sana sepertinya merasa suntuk dan tertidur. Pada saat itu dia seperti melihat dua hantu saling berebut sesosok mayat. Kedua hantu itu di sana berebut ke sana kemari. Cia yang pertama lalu berkata, "Mayat ini milikku." Yang kedua juga berkata, "Tidak, mayat ini milikku." Cia berkata bahwa mayat itu miliknya. Juga berkata bahwa mayat itu miliknya. Kedua hantu itu terus menyeret dan menarik mayat ini. Melihat ada seseorang di tempat itu, yaitu Revada, dia lalu memanggilnya. Sini, kamu beri pendapat kepada saya tentang hal ini." Saya bilang bahwa mayat itu milikku. Dia bilang mayat itu miliknya. Sini, datang dan beri masukan prinsip kebenarannya untukku. Tetapi Revada berada di sana. Sebenarnya ini merupakan penjelasan apa? Mengapa satu mayat saja ada dua hantu yang sedang saling merebutnya? Saya tidak dapat membantu kalian memberikan masukan. Dua hantu tersebut, Cia menarik Revada untuk menjelaskan. Anda mesti membantu saya menjelaskannya. Yi juga sama menariknya. Anda mesti jadi saksi saya, bilang mayat ini adalah punya saya. Mereka berdua saling bertarikan Revada. Bertarikan hingga tubuhnya tersobek. Saat itu beliau sangat terkejut. Setelah bangun, wah, sebenarnya mayat itu punya siapa? Tubuh saya sudah tersobek. Sebenarnya tubuh saya ini milik siapa? Ketika di tempat itu, dia memahami bahwa tubuh manusia sebenarnya perpaduan semu. Ini adalah prinsip kebenarannya. Karena tubuh manusia seperti ilusi, hanyalah perpaduan semu. Tidak salah. Inilah Buddha Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sejak ini dia telah memahami sepenuhnya. Inilah sebab dan kondisi dari Revada. Selanjutnya adalah Kapina. Kapina di sini artinya bermalam dalam ruangan sama. Dia kehujanan dan bermalam dalam satu ruangan yang sama dengan Buddha. Buddha lalu membabarkan Dharma kepadanya. Oleh karenanya dia mencapai jalan kebenaran. Makanya dinamakan bermalam dalam ruangan sama. Ada satu buah legenda. Jalinan jodoh ini menceritakan tentang suatu hari dia sedang berada di luar. India sangat luas. Terkadang harus melalui tempat yang tidak ada orang. Sangat sulit untuk dapat bertemu orang. Pada saat berjalan tiba-tiba terjadi hujan lebat. Saat hujan lebat dari kejauhan nampak satu rumah. Dia segera berlari ke arah rumah itu. Di tempat itu meminjam kepada pemiliknya. Hujan lebat, langit juga mulai gelap. Saya rasa tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Apakah rumah kamu bisa pinjam saya menginap satu malam? Pemilik rumah ini sangat baik, lalu meminjamkannya ke dia. Namun setelah masuk ke dalam, sewaktu bersiap-siap untuk beristirahat, tiba-tiba ada satu biksu juga masuk, meminta pinjam tempat tinggal kepada pemilik rumah. Pemilik rumah juga sangat sukacita. Namun saya hanya punya satu kamar yang bisa pinjamkan ke kamu. Sebelumnya sudah datang satu orang. Sekarang kamu datang. Mungkin harus tinggal bersama di dalam kamar yang sama dengannya. Biksu ini pun masuk. Orang yang pertama datang melihat praktisi ini, rupa seorang biksu, dalam hati timbul sukacita. Bisa berdua menempati satu kamar sangatlah baik. Awalnya tempat yang sudah dibentangkan untuk tidur sendiri, dia memberikan kepadanya untuk tidur. Bahkan merasa jerami yang sudah ditata sangat tipis, dia pergi lagi mengambil jerami, membentangkan tempat tidurnya agar lebih hangat. Dengan begitu memberikan kepada praktisi ini, mengundangnya tidur di atas. Di tempat yang sudah dibentangkan jerami hangat, diri sendiri lalu tidur di lantai. Dengan begini, pada saat itu praktisi ini mengajarkan Dharma kepada orang yang memiliki tekad tersebut. Ini adalah Kapina. Akhirnya Kapina baru tahu bahwa biksu tersebut merupakan legenda yang dipuji semua orang, yang sangat terkenal
Buddha Sakyamuni. Sangat sukacita. Mengapa bisa demikian kebetulan bisa berbagi satu ruangan dengan Buddha? Dia kemudian memohon untuk berlindung. Ini adalah sebab dan kondisi yang membuat Kapina menjadi anggota Sangha, sehingga dikenal sebagai bermalam dalam ruangan yang sama bersama Buddha dalam satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut mendapatkan dharma dari Buddha serta menyadarkannya. Seperti inilah dia menjadi anggota Sangha, sehingga namanya bermalam dalam ruangan sama. Berikutnya adalah Vakula. Vakula artinya berdana dengan sebutir buah obat herbal Haritaki, membuat 91 kalpa tidak jatuh ke alam sengsara, menikmati berkah dan kebahagiaan dari dewa dan manusia, tubuh senantiasa terbebas dari penyakit, pada tubuh kelahiran terakhir akan mencapai arhat. Vakula juga memiliki jalinan jodoh yang panjang dengan Buddha. Tentu saja dikatakan dengan sederhana, orang ini juga orang biasa di masa lalu. Tetapi selama di waktu itu, sudah sangat lama, 90 kalpa yang lalu, dia dengan niat pikiran kebaikan. Pada saat nampak para praktisi, dia menimbulkan niat pikiran kebaikan. Sehingga pada saat melihat seorang praktisi yang memiliki tubuh yang sakit, dia menggunakan obat yang sangat berharga yaitu buah Haritaki. Konon kata bisa menyembuhkan segala penyakit dan bersifat abadi. Obat yang sangat berharga dalam legenda didedikasikan ke praktisi yang sakit. Karena jalinan jodoh ini membuat 91 kalpa tidak jatuh ke alam sengsara. Selain itu menikmati berkah dan kebahagiaan dari dewa dan manusia. Inilah ketulusannya. Menggunakan obat yang begitu berharga untuk menyelamatkan praktisi yang sakit. Oleh karena itu tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Pada akhirnya pada saat bertemu dengan Buddha Sakyamuni, dia juga dapat tubuh terakhirnya akan mencapai buah arhat. Sekarang juga bisa mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Ini adalah jalinan jodohnya. Juga ada Akyuta. Akyuta juga bisa dipanggil Cula Pantaka. Kadang dia dipanggil Cula Pantaka, kadang dia juga dipanggil Akyuta. Artinya dilahirkan di tepi jalan besar. Sunda juga dinamakan Cudika, di sini artinya dilahirkan di tepi jalan besar. Svagata juga dinamakan Pandaka, di sini artinya dilahirkan di tepi jalan kecil. Ceritanya juga sangat menarik. Ibundanya memang dari keluarga yang berbeda, yaitu anak orang kaya. Namun suaminya lebih miskin. Keluarganya, pihak keluarga wanita tidak setuju, maka dia mengikuti suami dan meninggalkan keluarga sendiri. Perjalanan sangat panjang, telah hamil. Perjalanan beberapa bulan. Setelah beberapa bulan kemudian, di tepi jalan lahirlah bernama Akyuta. Seperti demikian telah mempunyai anak. Ingin bersama dengan suami. Karena tidak terlihat masa depan sehingga harus pergi kemana, lebih baik kembali ke keluarganya. Lebih baik kembali ke rumah keluarganya. Mau balik ke rumah keluarganya, masih harus melewati perjalanan yang panjang. Kembali hamil lagi. Sebelum sampai ke rumah, kembali melahirkan seorang anak lagi di tepi jalan. Yang kedua lahir di tepi jalan kecil yaitu Svagata. Svagata dan Akyuta adalah kakak adik. Akyuta lahir di tepi jalan besar, Svagata lahir di tepi jalan kecil, yaitu besar dan kecil. Kakak adik berdua datang berlindung pada Buddha, membina diri dalam Buddha Dharma. Ini adalah kisah mereka. Sehingga setiap murid Buddha ada kisah proses mereka. Setiap orang sama dengan kita. Kita setiap orang ada kisah tersendiri. Murid Buddha dalam kumpulan murid, setiap orang juga ada kisah sendiri. Kehidupan mereka, walaupun kehidupan setiap orang berbeda, namun setiap orang sama memiliki sifat hakiki Buddha. Setiap orang bisa mencapai kebudahan, sehingga semuanya akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Semuanya akan mencapai penerangan sempurna tiada tara. Para murid yang disebut, setiap orang bisa mencapai kebudahan. Makanya semuanya akan mencapai penerangan sempurna tiada tara. Asal kamu sungguh-sungguh membina diri, kita setiap orang kembali pada sifat hakiki tatata. Kita juga sama, juga bisa mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara, sehingga memiliki satu gelar yang sama dengan nama Samantaprabha. 500 orang murid akan memiliki satu gelar yang sama.
Orang-orang ini yang terdahulu dan belakangan semuanya dapat mencapai kebudahan dengan nama yang sama pada zaman yang berbeda. Nama yang sama disebut Samantaprabha. 500 murid ini semua sama. Bukan hanya orang-orang ini saja, 500 murid dengan satu nama yang sama. Pada masa lampau Buddha Chandra Surya Prabha juga sama satu nama. Apalagi Buddha sudah memberi peramalan kepada semua orang. Sehingga terlebih dahulu memberikan peramalan kepada Kaudinya dan 500 orang murid. Sebab 500 orang murid ini hadir dalam persamuhan sekarang dan Kaudinya adalah pemimpin mereka. Sehingga terlebih dahulu memberi peramalan kepada Kaudinya, karena di persamuhan itu ada 500 orang. Sehingga Kaudinya, yaitu di persamuhan di mana Buddha membabarkan Dharma, ada 500 orang. Pertama yang mendapatkan peramalan dari Buddha, sehingga kita harus bersungguh hati. Kemarin telah memberitahukan kepada semua orang, Buddha membabarkan Dharma selama 7 atau 8 tahun. Lokasi persamuhan, jumlah orang mungkin berbeda. Pada saat ini akan menerima peramalan kebetulan ada 500 orang, sehingga 500 orang ini semuanya menerima peramalan. Kita harus bersungguh hati menyerap Dharma, senantiasa lebih bersungguh hati.